Menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane, Australia. Biarlah message ini bisa menjangkau beberapa orang yang sedang membutuhkan jawaban mengenai kasih. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 sangat menarik sekali untuk kita bahas pada pagi hari ini, di mana ayat ini mengatakan bahwa kasih tidak pernah menyerah, selalu berpengharapan dan bertahan dalam segala situasi. Banyak di antara kita kandas dalam kisah kasih. Dikarenakan kasih kita itu bankrupt, kasih kita itu bangkrut, dan kasih kita itu sangat dangkal sekali, bahkan kalau boleh dikatakan kasih manusia kita sangatlah terbatas. Di dalam mengarungi kisah kasih ini, kalau kasih kita ini terbatas dan hanya dari sumber manusiawi kita yang sempit ini, maka saya yakin percaya bahwa itu akan membuat kita menjadi lelah dan kering. Janganlah diperdayakan oleh seseorang yang tidak mengerti sama sekali mengenai kasih, apalagi mengenai perihal kasih tanpa kondisi. Seolah-olah Anda dihabisin, saudara, ya, dengan kasih yang semacam ini. Sehingga kasih yang demikian ini tidak akan menjadikan satu happy end sama sekali. Tetapi jelas sekali kalau sudah terbiasa dengan menonton sebuah film, di mana film ini bertemakan cinta segitiga ataupun cinta segi empat, maka saudara akan tahu persis akhir daripada movie ini, ya, bahwa cinta itu tidak akan pernah mudah. Saudara, terkadang di antara saudara ada juga yang mengatakan bahwa aku tidak sanggup lagi untuk meneruskan cinta ini. Bahkan dikatakan bahwa saudara sudah menyerah, bahkan saudara sudah menutup diri. Ya, ada tanda close di depan saudara mengatakan, aku tidak bisa lagi, aku sudah menutup diriku, selesai sudah. Sementara yang apa yang saya ceritakan tadi adalah semuanya adalah kasih daripada manusia yang terbatas. 1 Korintus 13 menyatakan kasih itu luar biasa sekali. Nah, di antaranya pada pagi hari ini dikatakan kasih itu tidak pernah menyerah. Tidak pernah kehilangan iman dan selalu berpengharapan. Kasih itu bertahan melalui segala keadaan. Ini luar biasa. Karena gambaran Alkitab di 1 Korintus 13 ini merupakan satu kasih yang kita butuhkan. Bukan saja kasih yang kita harus berikan, tetapi kasih yang kita butuhkan. Bagaimana caranya Anda bisa memiliki kasih yang sedemikian rupa? Itu mungkin ada ya, pertanyaan yang selalu menghantui saudara, seolah-olah mengatakan, aku tidak sanggup lagi. Tapi pada pagi hari ini, setelah saudara membaca firman Tuhan di ayat yang ke-7 dari 1 Korintus 13 itu, maka Anda akan mendapatkan satu jawaban bahwa ini bukan kasih manusia. Anda harus mengisinya, Anda harus mengisi tangki kasih di dalam diri saudara ini dengan kasih agape. Sehingga kasih saudara itu bisa bertahan, tidak pernah menyerah. Demikian pula ya, dengan kita-kita yang sedang defisit kasih. Tidak mungkin kalau kita ini bisa memberikan kasih dari tangki kasih yang kosong. Kita sudah banyak melihat kasih yang kandas, kasih yang hancur, kasih yang berdarah-darah. Semuanya disebabkan karena jelas sekali mereka memberikan dari sesuatu yang kosong, ataupun tangki mereka kosong, masih dituntut dalam keseharian mereka untuk memberi dan memberi dan memberi. Sehingga kita mengatakan kita give up. Saudara, 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan bahwa
Kita mengasihi sebab Dia, Kristus, yang mengasihi terlebih dahulu. Wow, ini memiliki harapan yang luar biasa. Saudara. Dikatakan Kristus mengasihi kita terlebih dahulu sehingga kita bisa mengasihi. Ini yang tepat. Kalau perihal ini sudah mengerti dan sudah terapkan, aplikasikan dalam hidup, maka mengasihi, walaupun tetap berat, tidaklah terlalu memakan emosi, bahkan mental saudara, fisik saudara. Karena selalu berpengharapan bahwa Allah akan ikut bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita berikan. Memang kasih tidak perlu selalu memiliki. Tetapi semua yang kita taburkan dalam kasih tidak akan pernah sia-sia. Jika Anda cukup hangus, lelah, bahkan tidak mampu lagi mengasihi, selalu ingat satu hal. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah begitu mengasihi kita, sehingga mengirimkan anaknya yang tunggal. Bagi barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara, tidak akan pernah membiarkan saudara untuk hancur, hangus, bahkan terbakar oleh kasih manusia, saudara. Tapi Dia akan memenuhi rongga hati saudara, ruangan hati saudara, mengisi tangki kasih saudara, sehingga penuh. Sehingga Anda mampu mengasihi orang lain yang mungkin secara manusiawi tidak layak untuk menerima kasih, saudara. Saudara, berita semacam ini dianggap cengeng, dan para pria banyak yang upset, mengatakan, wow, ngapain mengasihi saja kok sulit banget. Emangnya wanita cuma satu di dunia ini. Sebentar, saudara. Ini kategori pria yang mana, model mana. Kalau pria gampangan, I'm so sorry, saya maklumi saja. Anda mengatakan bahwa ini cerita cengeng, ini membuat upset, saudara. Tetapi seorang pria sejati, godly strong man, ataupun godly strong woman, itu disebut kuat, dikarenakan memang mereka bisa mengasihi melewati kekuatan manusia mereka. Karena mereka menemukan terlebih dahulu kasih yang sejati. Dan mereka memiliki kasih yang sejati. Sekarang Anda mengerti kan? Mana pria yang kuat, mana wanita yang kuat. Ya, tentunya yang tetap mau mengasihi dan mengerjakan kasih itu untuk menjadi sempurna. Saya mengerti bahwa Anda sedang susah. Tapi ingat terlebih dahulu, Allah mati bagi saudara. Yesus mati bagi saudara. Begitu besar Kristus mengasihi saudara, sehingga Dia mau mati bagi orang semacam saudara dan semacam saya juga. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Saudara yang kasih, isi tangki kasih saudara dengan kasih Kristus. Saya tahu persis, saudara akan kaya dengan kasih. Tuhan memberkati saudara.